Hai teman-teman, balik lagi di channel Glentina Pasaribu. Kali ini saya mau unboxing sekaligus review oven terbaru dari EcoHome. Yuk langsung aja temenin saya unboxing ya. Ternyata di dalam dus masih ada dus lagi nih. Ini adalah Digital Air Fryer Oven Noble dari EcoHome dengan tipe EON 888S. Kapasitasnya cukup besar ya, 48 liter. Desainnya juga cakep banget nih. Semua tombol-tombolnya udah full touchscreen ya, dan udah pasti digital. Seperti biasa, udah dilengkapi dengan diamond cavity yang bikin panasnya itu juga jadi lebih rata. Lampu dan kipasnya juga udah ada ya, ini sih udah fungsi wajib di sebuah oven. Dan udah ada fungsi rotisserie-nya juga. Jadi kalau kita mau panggang ayam utuh, bisa banget nih. Pintu ovennya juga udah double glass lid untuk ngurangi heat loss-nya ya. Jadi panasnya berfokus ke dalam. Oven ini ada dua pilihan warna. Ada warna gold dan juga platinum. Yang saya pakai ini yang warna gold. Cakep ya warnanya. Ukuran ovennya 62 x 49 x 41 cm. Dengan ukuran loyang 43 x 31 cm. Lumayan gede kan? Nah, keunggulan oven ini dibanding oven-oven lainnya, udah ada air fryer function-nya, jadi kita bisa memanggang atau menggoreng tanpa minyak. Untuk dayanya juga termasuk low watt ya. Ini mulai dari 600 watt dengan dilengkapi dua pemanas atas dan pemanas bawah. Jadi sekitar 1200 watt ya. Nah, sekarang kita bahas ya, kelengkapan apa aja yang kita terima setelah kita beli Oven Noble digital ini. Pertama, garansi, tentu aja ini sudah dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun. Teman-teman boleh simpan kartu garansinya. Kemudian sudah ada instruksi manualnya juga, dan saya lihat ini bahasa Indonesia, jadi pasti mudah dan gampang dimengerti ya. Jadi teman-teman boleh baca dulu nih supaya tahu cara penggunaannya, cara bersihnya gimana supaya nggak salah ya. Nah selanjutnya ini adalah kelengkapan yang kita terima teman-teman. Nah mulai dari pertama ini air fryer basket. Jadi fungsinya ini untuk memanggang kacang-kacangan misalnya atau ikan atau ayam kita bisa masukin di sini. Atau kita mau panggang ayam utuh bisa juga. Keranjangnya ini, basketnya ini dilepas. Caranya di sini ada pegangannya ya. Kemudian nanti ayamnya boleh dimasukin dan nanti kita ikat dengan ini, pengikatnya. Ini udah sering juga saya bikin roast chicken ya. Kemudian ini adalah capitan loyangnya. Kalau misalnya loyangnya panas, kita mau keluarkan gitu ya, kita bisa pakai ini. Kemudian ini untuk mengeluarkan rotisserie ayam, pakai ini. Standar lengkap sebuah oven itu yang seperti ini teman-teman. Jadi ini udah lengkap banget. Nah pasti teman-teman juga nanyain bedanya apa sama tipe Oven Noble sebelumnya. Nah kalau Oven Noble yang digital ini pertama tentu aja dia udah digital display ya. Di sini udah ada. Nanti kita akan bahas ya cara penggunaan tombol-tombolnya kayak apa. Selain itu dia juga sudah ada fungsi microwave. Gunanya kalau misalnya mau defrost makanan atau daging yang masih beku banget, ternyata kita harus cepet-cepet nih mau langsung kita masak. Nah kita bisa defrost dengan oven ini. Atau misalnya kita mau menghangatkan makanan, nanti saya juga tunjukin nih cara menghangatkan makanan dengan oven digital ini. Jadi udah lengkap banget. Nah kalau dari desainnya dia tuh cakep banget ya teman-teman. Saya sengaja pilih warna gold. Walaupun sebenarnya silvernya juga cakep loh. Nah goldnya itu gold dan hitam itu paduannya cocok banget ya. Dengan list gold seperti ini di bagian handle-nya ini juga cakep banget. Nah teman-teman, jadi dengan punya oven digital Noble ini, 3 alat masak sekaligus sudah ada di sini loh. Udah dapat oven, kemudian air fryer, dan juga microwave. Jadi nggak perlu banyak-banyak alat masak di dapur kan? Dengan satu alat ini aja kita udah dapat sekaligus. Jadi praktis banget, simple banget. Nah sekarang udah nggak sabar kan? Saya mau langsung masak-masak dan baking dengan oven Noble digital ini. Yuk langsung aja kita masak-masak. Sebelum kita mulai masak-masak, saya mau jelaskan dulu tombol-tombolnya ya teman-teman. Jadi ini adalah tombol menunya. Saya pencet di sini ya, on. Ini adalah menu-menunya yang ada ya, mulai dari top bottom itu artinya api atas bawah, api bawah. Kemudian ini misalnya panduan misalnya untuk cake, pizza, chicken, ini air fryer, kemudian ini untuk defrost atau warm ya. Warm itu fungsi microwave-nya untuk menghangatkan. Nah, misalnya saya mau pakai api atas bawah, kemudian suhunya saya mau rubah menjadi 200 derajat. Nah, saya langsung tinggal pencet aja atau tekan sentuh aja temnya.
Nanti secara otomatis temnya akan kedip-kedip, itu artinya udah bisa kita adjust, kita tambahin atau kurangin. Misalnya saya mau bikin 200 derajat. Oke, udah. Kemudian waktunya ini 10 menit, saya mau tambahin jadi 15 menit. Tinggal saya tekan aja timenya, kemudian saya tambahin ke 15 menit. Nah, kalau udah, saya mau pakai light juga nih, saya aktifkan lightnya. Nah, setelah ini semuanya udah saya setting, saya pakai api atas bawah juga, saya tinggal pencet aja nih startnya. Oke, nah secara otomatis nanti ini akan menghitung mundur ya untuk waktunya. Dari sini juga dari menu-menu ini nanti akan kelihatan apakah kipasnya akan nyala atau enggak. Itu terlihat di sini ya puterannya. Ini ada tandanya kipas, jadi tergantung menunya. Kalau misalnya kita pakai toast, misalnya itu pakai kipas dia otomatis. Cake juga, pizza juga, cookie juga, meat juga, chicken dia nggak pakai kipas. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung menu apa yang mau kita pilih. Nah, kalau dia warm atau defrost itu nggak pakai kipas. Jadi nanti dia sudah otomatis disetting di oven ini ya. Jadi sebenarnya praktis banget. Pertama ini saya mau panaskan mantau. Ini ada mantau yang frozen gitu ya. Saya mau pakai menu warmnya atau microwave-nya. Dan ini ovennya juga udah saya panaskan. Untuk memanaskannya saya tinggal rubah aja. Saya rubah ke menunya. Menunya ini saya pilihnya defrost atau warm ya. Nah ini mau saya adjust lagi, saya mau rubah. Untuk waktunya saya mau setting 10 menit. Oke. Untuk suhunya saya mau tambahin di 100 derajat. Sambil nunggu mantaunya hangat, sekarang saya mau siapin bahan untuk lasagna panggangnya. Ini ada saus merah, kemudian ada bechamel sausnya atau saus putihnya, kemudian ini kulit lasagna. Ini udah saya potong-potong juga, nanti sesuai ukuran loyang yang akan saya pakai. Ini nanti untuk taburannya, ini ada keju mozzarella, ini ada keju cheddar, dan ini saya pakai oregano, nanti untuk taburan di atasnya. Cara bikin itu gampang banget, yuk langsung aja kita bikin ya. Di lapis paling bawah, saya masukkan saus bolognese-nya dulu. Kemudian lanjut, saya tambahkan kulit lasanya. Ini juga sudah saya bikin yang udah sesuai ukuran-ukuran ya, udah saya potong-potong juga. Kemudian saya tambahkan lagi saus putih atau bechamel sausnya. Ini kita ratain. Lanjut saya tambahkan saus merah. Nah, begitu seterusnya sampai secukupnya wadah kita ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan lagi prosesnya sampai nanti semua wadahnya penuh. Jadi kita selang-seling antara saus bolognese-nya, saus putihnya, dan juga kulit lasagna-nya. Nah, untuk lapisan paling atas, ini saya susun yang warna putih ya. Jadi saus putihnya yang saya susun di paling atas. Setelah itu saya akan kasih tambahan keju parut. Ini pertama keju cheddar dulu. Kemudian lanjut saya kasih keju mozzarella. Kalau teman-teman punya parmesan cheese juga boleh ya. Nah, kalau bikin sendiri, ini kita bisa sesuaikan dengan selera ya. Oke, terakhir saya kasih taburan oregano. Oke, siap kita panggang. Nah, mantau kita udah hangat nih teman-teman. Jadi tadi saya tambahin lagi waktunya 5 menit ya, jadinya total 15 menit. Ini udah enak banget nih mantaunya, siap untuk disantap. Ovennya udah dipanaskan, dan kita masukin aja. Nah, ini saya pakai wadahnya ini yang tahan panas ya, teman-teman. Kita setting aja menunya ini. Saya pakai api atas bawah. Untuk waktunya saya setting di 35 menit. Dan untuk suhunya, ini di suhu 180 derajat. Oke, start. Nanti kita lihat lagi kalau misalnya dia kurang golden brown atasnya, nanti kita tambahin aja api atas ya. Oke, lasagna panggang kita udah matang teman-teman.
Matangnya itu cakep banget, dan ini golden brown gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, lasanya panggang dan juga mantau. Mantaunya kita hangatkan dengan oven digital Eco Home, dan ini juga kita panggang dengan oven digital Eco Home ya, yang seri Noble. Sekarang saya mau tunjukin, ini udah nggak sabar juga nih pengen langsung cobain. Tadi saya pakai kulit lasanya itu yang instan dan itu nggak perlu saya rebus lagi. Jadi itu langsung aja saya pakai dan saya masukkan di oven. Dan itu bisa matang sempurna sampai ke dalam. Nah ini enak banget teman-teman. Kejunya terasa dan matangnya itu juga sampai ke dalam ya. Cobain ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat juga yang mantaunya. Kalau mantau kan emang tinggal ngangetin aja ya. Dan ini memang mantau saya yang original, jadi yang dalamnya itu nggak ada. Tapi ini juga udah enak banget nih. Nah teman-teman, sekian dulu review kita kali ini, oven digital Noble dari Eco Home. Kalau punya pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye, happy cooking, happy baking!